Halo, selamat datang di Granat Meledak. How are you, Andin? I'm good, and you? How's life? I'm wonderful, Andin. Thank you for asking. Sapa juga dong pemirsa yang ada di rumah. Oke, oh ya, hello guys. Apa kabar? How are you? And I hope you always in good condition ya. Kenapa nih tumben-tumben banget pakai bahasa Inggris gitu? Iya dong, Din. Soalnya kan kita lagi latihan nih. Kan bintang tamu kita orang Amerika. Loh, bukan orang Amerika, tapi orang Indonesia yang pernah kuliah di luar negeri karena mendapatkan beasiswa Global Undergraduate Program atau UGRAD. Wow, keren banget dong. Mana sih orangnya? Kamu penasaran? Oke, langsung aja nih ya. Udah. Kita panggil ini dia, Milenia Rizky. Wah, halo, selamat datang. Silakan duduk dong, duduk. Wah. Gimana Niki? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa banget Lagi ya. datang orang Amerika nih, dari Amerika nih, Din. Wih, ngeri. Oke, mungkin Ki, kamu bisa perkenalin dulu nih ke pemirsa, mungkin nama kamu. Siapa tahu ada yang belum kenal nih sama kamu. Jadi namaku Milenia Rizky Ramadita, tapi biasa dipanggil Kiki. Aku adalah mahasiswi di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kebetulan tahun kemarin aku dapat kesempatan untuk berkuliah 1 semester di Amerika di dalam program Global Undergraduate Exchange Program atau Global UGRAD. Aku ditempatin di State Utah, begitu. Wah, terus kamu bisa ceritain gak sih kenapa kok kamu berminat gitu kayak mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika itu? Ya, awalnya sih ini sebelum aku jadi mahasiswa, itu aku emang sudah berminat, pengen sekali aja deh ikut pertukaran pelajar gitu kan. Wow. Jadi emang udah nyari dari awal itu, Iya. sudah mencari dan dapat salah satunya yang aku lulus itu Global UGRAD. Sayangnya waktu itu kan maba, Iya. belum buka pendaftaran dan juga mereka tidak menerima mahasiswa baru. Oke. Dia minimal semester 3. Oke. Jadinya aku simpan dan aku jadiin plan untuk aku di semester 3 gitu. Kemudian gimana Biasa. nih? Akhirnya kamu bisa lolos. Itu perjuangan ya, berdarah-darah sih. Gimana coba ceritain. Jadi karena tadi aku taunya dari semester 1, jadi dari awal itu memang udah aku persiapin. Dari awal itu aku sudah les TOEFL, terus udah les buat esai. Wow. Nah, itu jadi pas buka pendaftaran, ini juga agak mepet waktunya, waktu itu hampir seminggu kalau nggak salah. Wow. Keren Jadi banget. kayak, aduh, langsung minta surat rekomendasi ke dosen nih. Langsung, itu super cepat ya. Kayak minta surat rekomendasi, langsung minta besoknya ditagih lagi biar dosennya cepet tanda tangan. Terus ngejar esai juga, sama ngejar dokumen-dokumen yang mau ditranslate gitu. Udah sih itu sih. Kemudian ada nggak sih kesulitan dalam proses seleksinya gitu, Ki? Kesulitannya tuh banyak. Pertama tadi di pendaftaran ya. Iya. Di pendaftaran itu kita kesulitan yang jadi hal utama yang dinilai itu kan esai. Oh iya. Nah, jadi emang harus niat banget, harus ngulik, harus riset gitu. Sama selanjutnya di wawancara. Di Oh. wawancara ini kan full English. Iya. Of course kan. Terus salah satu pewawancaranya itu ada dari kedubes Amerika. Jadi kayak lebih deg-degan, lebih pokoknya. Challenging gitu ya, Ki? Lebih challenging dan juga nervous gitu karena baru pertama kali diwawancara sama native speaker langsung Wow. gitu. Selanjutnya itu yang sulit juga di TOEFL IBT. TOEFL IBT ini kan beda sama TOEFL lainnya. Iya. Itu juga lumayan berdarah-darah juga belajarnya gitu. Itu sih itu. Terus gimana nih perasaan dan kesan kamu saat pertama kali menginjakan kaki nih di Amerika? Sebenarnya sampai saya duduk di sini itu masih nggak percaya kalau saya pernah ke sana. Gitu. Kayak mimpi ya jadinya ya. Gitu. Kayak ini bener nggak sih saya pernah ke sana? Bener nggak sih gue pernah ngeliat video, ngeliat foto-foto itu kan kayak ini bener nggak sih apa cuman mimpi doang gitu. Waktu nostalgia gitu ya, Ki. Jadi bener. kayak mimpi gitu rasanya. Jadi kayak sampai sekarang tuh kayak nggak percaya ternyata udah pernah ke sana gitu. Wow, keren banget dong.
Kemudian culture shock apa sih Ki yang bikin kamu merasa, wah kok beda banget jadi Amerika gitu? Yang pertama itu makanan sih ya. Itu nomor satu ya, makanan ya, tetap. Mohon maaf orang Amerika yang nonton. Jadi makanan di sana tuh lebih less flavorful, kayak lebih Jadi hambar gitu ya, Ki? Juga kalau kita kan bumbunya banyak ya. Ya. Kalau mereka ya paling salt and pepper doang. Kan micin. Ya. Kalau kita kan Full micin ya jadinya. Generasi micin. Gak heran, ya. Asia kan beda gitu ya. Ya, betul-betul. Orang-orang di sana itu kayak gimana sih? Gimana akhirnya cara kamu beradaptasi gitu di sana? Apalagi kan di sana tuh dingin ya, nggak kayak di sini kan hangat, panas gitu. Kalau di sana tuh gimana sih kalau beradaptasi dengan orang-orangnya, cuacanya gitu? Nah, kebetulan nih aku ditempatin di Utah, di States yang hangat. Oh. Jadi sebenarnya kalau secara suhu tuh kurang lebih sama kayak Indonesia, cuman mungkin lebih panas sana kalau lagi musim panasnya. Wah, bisa berapa derajat tuh? Kemarin panas. Kemarin itu sempat nyentuh 45 derajat. Waduh. Kita Kita udah kepanasan gitu ya. Kita 37 aja udah gitu, Iya. udah mau emosi. Itu gosong banget sih aku pertama kali datang. Terus juga di sana itu kan lebih ke dry ya. Iya. Tidak humid kalau Indonesia. Nggak kan lembab humid. gitu ya. Jadi panasnya itu yang memang kering, bikin kulit kering gitu. Menyerap semua air gitu. Jadi dehidrasi gitu ya Ki. Terus Iya. pengen minum terus Minum gitu. terus. Sama kalau untuk orang-orangnya ya, kalau sebelum kita datang ke sana, sebelum aku datang ke sana, itu kan stigma orang Amerika itu individualis, liberal dan lain sebagainya. Nah, surprisingly pas aku ke sana nggak gitu. Orang sana juga ramah. Jadi friendly juga ya Ki. Friendly juga. Bahkan menurutku orang-orang di Utah itu lebih ramah daripada orang-orang di Indonesia. Serius? Wow. Kayak gimana tuh contohnya? Karena pernah ya aku sering banget kalau keluar jalan tiba-tiba tuh ada yang nyapa kayak kamu dari mana? Nyetop gitu. Kita lagi jalan di stop, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh Indomie ya, dia yang pernah. Udah terkenal nih Indomie sampai Amerika ya. Sampai Amerika Bener bener banget. Betul sekali. Jadi produk unggulan Indomie. Kemudian bisa ceritain nggak sih Ki kegiatan kamu selama di sana? Atau mungkin ada pengalaman lucu gitu yang bisa kamu ingat gitu? Pengalaman lucu ya. Ini termasuk salah satu culture shock sih. Mungkin karena perbedaan Budaya mungkin? toilet gitu. Oh, lebih ke toilet ya. Gak ada airnya gak sih di sana? Waduh. Di sana itu kan toilet kering. Dan kalau bersihinnya itu pakai tisu. Oke. Kita kan sebagai muslim dan orang Indonesia, orang Asia khususnya tidak terbiasa dengan Tidak hal terbiasa tersebut, ya. gitu ya. Masih ganjel. Benar. Terus solusinya gimana Ki? Jadi saya kemarin-kemarin bawa botol Pak. Waduh. Jadi kalau mau ke toilet itu bawa botol terus. Waduh. Jadi sebelum masuk ke dalam saya isi dulu, baru saya masuk ke dalam. Oh, Jadi gitu. ya, harus ada air. Jadi harus ada sedia payung sebelum hujan gitu ya, bawa botol sebelum ke toilet jadinya. Betul banget. Kayak udah sekali. kebutuhan nih ya Bang, Iya. kalau mau toilet. Benar banget. Oke, wah luar biasa banget nih ya teman kita yang satu ini. Nah, terakhir nih, mungkin ada tips atau trik nih buat teman-teman siapa tahu ingin mendaftar UGRAD juga. Gimana nih Ki? Coba ceritain. Tips dan triknya yang pertama itu banyak-banyak riset. Nah, jadi kalau diperhatiin alumni UGRAD itu banyak yang punya YouTube, banyak yang open Instagram. Itu kalian banyak-banyak ngeliatin deh, ngepoin mereka. Misal di Instagram mereka ada buat Q&A. Nah, itu diliatin satu-satu gitu. Q&A-nya apa-apa aja dan juga apa-apa aja yang perlu disiapin. Terus juga kalau yang mereka sharing di YouTube itu juga dicatat apa-apa aja yang penting untuk dilakukan di proses seleksi UGRAD ini gitu. Oke. Itu sih, karena dulu aku juga seperti itu. Ini bermanfaat banget ya tipsnya. Kemudian gitu ya teman-teman. Kalau yang mau kayak Kiki nih, ikutin tips dan trik yang udah Kiki sampaikan. Nah, BTW terima kasih banget ya Kiki udah datang di Granat. Sama-sama. Oke, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali di Granat dengan bintang tamu yang gak kalah kerennya lagi tentunya. Wow. Oke, dan jangan kemana-mana, tetap di Granat Meledak.
laperin. Nih aku ada tahu. Bentar ya. Nah, ini dia. Nih. Bantu. Enak banget. Mau lagi beli di mana sih? Warung depan situ ada, tapi cepet Roti Alkan, mewah, gak bikin dompet gelisah. Kembali lagi di Granat Meledak. Nah, abis ngobrol sama Kiki, kita ngobrol sama siapa lagi nih, Din? Nah, abis ini kita bakal ngobrol sama saudara serumpun kita nih, Fahmi. Siapa sih saudara serumpun itu? Biar kamu dan pemirsa gak penasaran, Ya. mari aja nih kita panggil Nurul dan Nadia. Wah. Ayo Nurul dan Nadia. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Wow. Wah, gimana kabarnya? Sehat sekali. Sehat ya. Luar Oke. biasa. Jadi Nurul dan Nadia ini adalah mahasiswa UIN Kalijaga yang berkuliah di Indonesia ya? Iya. Asalnya dari Malaysia. Oh, Gimana? udah kayak Upin ya, bener logatnya. Betul betul. Oke, Nurul sama Nadia mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, bisa mungkin kenalan dulu nih, asalnya dari mana, prodinya, fakultasnya, biar teman-teman pada tahu nih kita. Siapa yang mau dulu? Oke, Oke, saya. Nurul. Oke, hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika. Saya berasal dari Malaysia dan sekarang tengah belajar dekat Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam prodi BKI iaitu Bimbingan Kaunseling Islam. Dan sekarang sudah semester 4. Ya. Terus Wow. Nadia. Silakan Nadia. Silakan Nadia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nadia Amira binti Indra. Saya dari Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum dan berasal dari Sarawak, Malaysia. Sekarang tengah semester 2. Wow. By the way, kenapa sih Nurul sama Nadia ini tertarik gitu kuliah di Indonesia? Kenapa? Padahal kan orang Indonesia malah pengen kuliah ke luar negeri gitu loh. Contohnya Malaysia gitu kan. Gimana? Kenapa kok tertarik? Saya aja lari ke Amerika. Iya, makanya. Kalau saya sih, karena saya ingin mengeksplor negara luar sama seperti Mbak Kiki. Sebab Widih. kalau dekat Malaysia saja, kita boleh eksplor kapan-kapan. Ya. Tapi kalau dekat luar negara, kita boleh peluang ketika pelajaran inilah salah satu peluang untuk kita pergi Explore gitu ya. Wow. Oh Nurul, gimana Nurul? Kalau Nurul awal pertama sekali tu sebab nak cuba sebab ayah Nurul memang asli Indonesia jadi cakap Wow. dia cakap nak cubalah duduk lama-lama dekat Indonesia so okey kita belajar dekat Indonesia. Oh, jadi Nurul blasteran Jawa sama Malaysia gitu ya, Di. Blasteran jadinya. Betul sekali. Terus ada juga patah kan mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Waduh. Gimana nih? Berarti Indonesia lebih indah dong? Menurut saya ada keindahannya tersendiri. Iya. Oh, bukannya Malaysia tuh lebih indah nggak sih? Biasanya kita lihat di Instagram gitu. Indonesia pun tidak kalah kurang tidak kurang kalah indahnya juga. Ya, kalau bakal tempat orang Malaysia, orang Melayu cakap hujan batu di negara sendiri dan hujan emas di negara orang. Widih, keren Sering banget. terjadi ya Iya. seperti itu. Kiki gimana nih? Lebih bagus Amerika atau Indonesia? Jujur li Perlu ya berarti. dipertanyakan. Saya tidak
tidak ingin menjawabnya. Tapi bener sih, katanya Nadia kan orang itu selalu kelihatan lebih indah ya. Kayak rumput tangga lebih hijau. Tapi jangan pacar orang ya. Jangan nyuri pacar orang ya jadinya ya. Pacar orang lebih indah. Lebih indah gitu ya. Waduh, aku gak ikut-ikutan ya kalau kayak gitu. Emang orang tuh gak pernah bersyukur gitu ya di. Kamu sih, cowok gak sih biasanya? Iya sih. Emang sih cewek emang selalu gak mau disalahkan teman-teman. Oke. Kita kembali lagi ke Nurul dan Nadia. Boleh dong diceritain gimana nih proses seleksinya ketika Nurul dan Nadia ingin mendaftar nih di UIN Sunan Kalijaga gitu. Bisa mungkin ceritakan awal masuk ke Jogja ini gimana? Kalau tadi kami berbeza cara pendaftaran. Oh, berbeda. Ada jalur. Mungkin dari yang tua dulu. Berbeza, Din. Berbeza. Oke, kalau Nurul dulu daftar UIN, awal tuh tanya kawan. Sebab Nurul ada kawan SMA yang kuliah dulu ke sini. Jadi Nurul tanya dulu dekat dia, macam mana ni nak daftar Tri? Ni nak belajar dekat Indonesia, lagi-lagi kat Jogja je kan. Lepas tu dia bagi lepas tu kawan Nurul Santai aja, santai. Lepas tu kawan Nurul tu bagi nak email International Office UIN Suka. Jadi Nurul pun terus email dekat situ, tanya apa sahaja dokumen yang diperlukan. Then Nurul pakai jadual portfolio. Portfolio. Jadi dekat situ Nurul pakai lepasan dari graduate D3. Oke, berarti sebelumnya sudah kuliah ya Ya, di sudah kuliah di Malaysia. 2 tahun setengah. 2019 lulus D3. Oke. Tahun 2020 itu Nurul cuba daftar di UIN, tapi kan waktu itu pandemi, jadi memang langsung nggak ada jawaban. Ni nggak keterima. Udah sedih banget, nggak keterima. Akhirnya dapat pengumuman gitu ya, Ya, diterima. akhirnya dapat pengumuman itu tahun 2021. Bulan Juli. Ya, jadi udah keterima. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Nadia Nadia? sendiri gimana? Kalau saya tu kerana memang ingin kuliah di Malaysia, so ada satu institut dekat Sarawak menawarkan kursus untuk penghantaran mahasiswa khusus ke UIN. Jadi kena belajar dekat sana 1 tahun, kemudian memang akan dihantar ke UIN. Berarti dibantu ya untuk masuk. Ya. Kemarin jalur apa? Sama mendiri portfolio luar negeri, cuma kami ada lepasan dia. Kalau dia D3, saya lepasan daripada madrasah. Oh, begitu. Oh, berarti baru lulus langsung kuliah. Iya. Jadi berbeda gitu ya di. Kalau Nurul sebelumnya sudah kuliah gitu ya. Iya, betul Oke. sekali. Oke, gitu ya mungkin kira-kira cerita Nurul dan Nadia kenapa nih akhirnya bisa kuliah di UIN gitu. Terjawab ya pemirsa. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ada culture shock nggak sih dari Nadia sama Nurul yang paling bikin kalian shock gitu selama kuliah di Indonesia, khususnya di Jogja? Mesti ada walaupun kan Indonesia dengan Malaysia ni tak Jauh beza. Tak berbeza. Kalau nak dari segi bahasa, makanan tu masih little bit. Cuma itulah, kalau Indonesia pedas sikit. Bukan pedas sikit, pedas banyak. Oh, pedas banyak. Kalau Malaysia pedas sikit. Pedas sikit, pedas banyak. Oh, macam tu. Semua makanan pedas. Tapi kalau bagi Nurul, kalau kata shock, ni kalau lewat depan orang yang lebih tua kan harus menunduk. Harus nunduk. Tapi kalau di Malaysia tu cuma senyum gitu Oh, aja. itu Kalau saja. sini kan, monggo Pak. Dulu pernah itu lagi jalan di luar, ada bapak-bapak kan. Dulu nggak bilang monggo, Nurul senyum aja dilihatin. Ditungguin ya sampai ngomong monggo ditungguin gitu ya. Sebenarnya itu seperti budaya di daerah Jawa. Iya. Oh, Karena iya. saya yang dari Kepulauan Riau juga tidak ada seperti itu. Wah, gimana nih kalau menurut Kiki? Kan dari beda pulau nih, beda budaya juga kan pastinya. Gimana nih culture Kalau shocknya kita di sekedar Jogja? senyum tadi nggak masalah gitu, sudah senyum. Tapi kok di Sulawesi beda juga loh. Sulawesi sama kayak Jawa. Kalau di Sulawesi itu kayak biasanya kan monggo gitu kan. Kalau Sulawesi tabe. Oh, tabe Nah, gitu harus ya. ngomong juga kayak permisi. Oh, gitu. Kalau di Malaysia tu kalau lagi naik motor, berjalan kaki dah senyum. Senyum je gitu ya. Senyum kalau di sini kita naik motor gini juga. Iya. Monggo. Biasanya sih kalau klaksontin gitu nyapa biasanya. Kalau Nadia gimana culture shocknya? Kalau saya tu culture shock tak
terlalu banyak sangat. Tapi yang satu ni memang nampak sangat sebab Nampak sangat. Itu kereta banyak. Lepas tu bunyi kelas kod. Kereta. Kereta ni Klaksonnya Oh, mobil, Din. Bukan kereta. Bukan kereta ya. Oh, bahasa Malaysianya Kereta. Bukan kereta yang Kereta api. KAI. Iya, KAI. Kalau kereta api itu apa? Kereta api. Oh, kereta ada api. apinya. Oke, ini termasuk perbedaan bahasa juga Ya. ya. Gitu kayak kereta mobil. Jadi kereta itu mobil gitu ya. Kalau motor? Motor sama. Oh, motor motor juga sama. kirain motor sepeda. Oke. Jadi dekat sini tu dia memang suka main kelas kon. Saya pun awal-awal Klakson. Oke. Saya pun kaget, kenapa dia ni hon-hon saya ada buat salah ke apa semua. Saya dekat tepi jalan, kereta hon saya pun apa sih salah saya sama mereka. Soalnya kalau di Malaysia tu orang buat on tu mungkin sebab kita buat salah. satu buat salah, tapi kalau di sini memang kebiasaan mungkin untuk meminta jalan. Jadi kadang-kadang saya geramkan. Dah saya pakai motor tu, saya main lagi klakson, saya Langsung jam ya jadinya. Klakson ya. Soalnya Oke. geram. Saya tak tahu apa salah saya kena hon, rupanya memang tu budaya. Ya. Sikit-sikit tin. Ya. Oke, Kalau di jadi Malaysia emang jarang ya, Pak? Jarang. Jarang sekali. Di US juga kan? oh nggak ada suara klakson ya. Dipakai malah. Ya. Oh, oke. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak setiap kali ada orang jalan pasti klakson gitu kan ya. Iya, Minggir, minggir, minggir gitu ya. ya, Ada Din. permisi juga kan tin-tin 2 kali kan, kayak permisi Iya. tin-tin gitu biasanya. Tapi orang-orang di luar mungkin kayak apa nih? Iya, jadi kaget ya, panik ya. Biasanya kayak kenapa nih? Terkejut sangat. Nanti rem mendadak geram. Betul sekali. Kemudian ada nggak sih kesulitannya sendiri di kuliah di Indonesia, khususnya di Jogja? Kesulitan memang dari segi bahasa lah. Oh, Soalnya oke. saya tu kan mula-mula saya ingatkan saya dah tonton banyak sinetron, banyak drama Indonesia. Saya kira saya dah fasih berbahasa Indonesia, rupanya tidak. Rupanya oke. banyak lagi bahasa yang saya tak faham. Ya. Jadi saya pun agak sedih sedikit, kenapa saya enggak faham? Padahal saya dah banyak tonton sinetron Indonesia yang cerita bawang putih, bawang merah tu. Oke, ya. Putri yang Sampai cerita- hatam ya, sampai hatam. Cinta Fitri. Cinta Fitri. Putri yang ketukar. Oke, nontonnya Indosiar kayaknya. Ya, saya mungkin nonton film Indonesia ya, mungkin Betul. film yang terkenal Ya, gitu. ada. Iya. Jadi usahanya tuh membiasakan diri dengan nonton film gitu ya. Betul. Kalau Nurul sendiri kan udah kan ayah Nurul kan Indo, jadi Udah terbiasa. terbiasa Oke. itu enggak lah, tak juga, tapi masih macam terkejut ya. Oh, medoknya jauhnya betul. Kan. Jadi mecok banget ya, apalagi di Jogja nih. Jawa banget Ingat gitu kan ya. dekat rumah dia cakap Jawa. Oh, pasti lah datang sini boleh cakap Jawa sekali. Datang sini Jawa yang lain tak boleh Beda. cakap. Bahaya Jawa sini tak boleh cakap. Ya macam beda. Oke. Tapi di keluarga Nurul bisa bahasa Jawa semua. Sakit. Bisa. Oh sakit katanya. Oh. Kalau saya orang iso. Orang iso. Oke, Bukan ngomong- sakit jadinya ngomong kalau soal bahasa nih, kan kalian nih masih kaget ya dengan bahasa-bahasa Indonesia yang mungkin baru didengar atau mungkin masih asing gitu. Coba dong, kalian bisa sebutin nggak bahasa-bahasa aneh gitu yang pernah kalian dengar Iya. selama di Indonesia? Bahasa yang aneh gitu. Kayak kata-kata apa gitu ya? Ini apa sih aneh banget? Banyak, coba sebutin. Contohnya beberapa kata. Cuma dia cakap kasar. Jadi tak nak sebut. Tapi saya rasa aneh. Saya tak tahu kasarnya dari mana. Tapi dia cakap bahasa tu kasar. Oh. Oh, kayak nggak apa-apa, Contohnya, sebut aja gimana. nggak apa-apa disebutin. Nanti bisa produser Bisa bisa di anu ya, disensor ya kru. Disensor ya kru. Iya, nanti ada tiga. Apa gimana? Oh macam tuh. Ya. Kalau Nurul. Kalau Nurul kayak apa tuh? Kalau teman-teman Nurul tuh suka bilang, "Ih, kamu jamet." Oh, jadi bingung ya jamet itu apa artinya ya? Apa jamet? Jamet apa Iya. sih artinya Mami jamet? Kalau pengen tahu jamet inilah bentukannya. Betul. Jamet itu apa? Jamet itu kepanjangan Jawa metal. Jawa. Gitu. Kamu tuh biasanya orang alay gitu. Ya. Alay bisa disebut jamet. Kayak alay. Ya bentukannya ini kayak ini udah Alay jametnya. juga tuh sebenarnya bahasa gaul tuh alay. Iya, alay tuh gitu. kayak Jawa. alay
terlalu Jawa eksis, metal. narsis. Iya, orang narsis gitu. Jaim. Oh iya, Ada jaim juga. Jaim apa kepanjangannya Mami Jaim? Jaga image. Oh, jaga Nah, image. itu. Ya, jadi mungkin harus belajar itu tuh kayak slang gitu ya? Ya, betul. Slang. Kalau bucin tahu nggak? Bucin. Bucin. Bocah cinta. Hampir benar. Sedikit lagi. Budak lagi. Bucin. Budak cinta. Betul sekali. Ya, keren banget. Budak cinta. Dekat sini kebanyakan semua pakai short Sing- form. Singkatan-singkatan ya. Karena kita apa ya suka yang shortcut yang Iya. pendek. Kalau bocil Bocah cilik. nah banyak Bocil cilik. Bocil FF, tahu nggak? Beda lagi ya. bocil kematian. Ya, bocil kematian, bocil FF itu. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang Kata-kata bahasa-bahasa yang dibingungkan gitu. Oh, mungkin kebanyakan ini ya yang singkatan-singkatan Iya. gitu, yang Oke. slang. Selebihnya mungkin karena baru denger aja gitu. Indonesia jarang pakai pendek-pendek. Oke. Indonesia jarang ya. Sini semua pendek. Mungkin kalau Kiki kan beda pulau nih, mungkin beda budaya. Terus kata-kata yang tidak bisa tidak bisa dicerna gitu di pikirannya Kiki. Apa sih? Sebenarnya lebih ke bahasa Jawa sih. Oh, lebih ke bahasa Jawa ya. Sebenarnya saya sih orang Melayu sama, Iya. Cuman kan emang Melayu Indonesia gitu. Iya. Itu sih lebih ke bahasa Jawa. Nah, fun fact nih, pas di US, walaupun saya bisa bahasa Inggris, tetap kaget loh masalah bahasa ini. Walaupun sudah terbiasa juga lihat nonton film, Iya. film Hollywood, tetap Udah merasa keren nih ya. Gua nih keren udah pinter bahasa Inggris nih. Sampai sana tuh kayak, ih, Inggris gue tuh udah keren lah gitu kan. Sekali nyampe sana juga kicep gitu. Nganggung-nganggung jadi ini ngomong apa gitu ya. Jadi- tetap ada ini. tetap jadi ada kultur Mungkin shock. ngomongnya kayak bergumam gitu ya Ki. Jadi kayak nggak jelas gitu. Iya, mungkin karena di US itu aksen setiap step itu juga berbeda. Oh, Ya, oke. ada accent British, ada accent Apalagi di Amerika sendiri kan banyak negara gitu ya Ki. More like kalau di US kan ada state-nya. Nah, di state itu aksennya tuh beda-beda. Misalnya di daerah state Utah aksennya beda, di New York beda, di Texas beda lagi. Gitu sih. Kemudian kamu adaptasinya gimana Ki kalau gitu? Adaptasinya? Ini sih sering-sering dengar, Hmm. sering-sering nyimak, sama kalau seandainya nggak ngerti itu tanya. Gitu. Oh, oke. Nah, itu maksudnya apa? Tanya aja ke mereka karena mereka juga paham kita foreigner Iya. gitu kan. Nanti dijelasin sama mereka. Tapi bener sih kata pepatah, lupa kok malu bertanya sesat di jalan Iya, gitu bener loh. banget. Oke, ngomong-ngomong nih, kita balik ke Nadia dan Nurul lagi nih. Mungkin selama di Indonesia ya, apa sih gitu kegiatan yang mungkin dilakukan nih sebagai mahasiswa yang mungkin di Malaysia nih jarang nih gitu, tapi di Indonesia wah gas lah gitu. Kalau menurut saya itu di sini kebanyakan rapat. Kamu tahu nggak rapat di sini istilahnya? Kura-kura. Nah, Kuliah kuliah rapat, rapat. kuliah rapat. Kuliah rapat. Mending kan daripada kupu-kupu. Iya, Wah. berarti kayak nggak tiada live. Kayak no lab banget. No lab, gitu. iya. Live jadinya. Oke, kalau terus sendiri gimana Kalau nih? dulu sih udah nggak kaget, tak terkejut sangat dah kalau balik kelas tu meeting sebab time kan dah pernah kuliah sebelum ni sama juga degree pun ada juga kelas balik kelas meeting kelas gitu. Oh. Kalau Boleh sibuk beradaptasi. gitu nih kan agak menyita waktu gitu ya. Itu kalian tinggalnya sama di asrama atau di mana? Kan agak menyita waktu nih kuliah rapat gitu. Jadi transportnya gimana? Kalau saya bersama dengan kelompok saya yang dari madrasah yang kami dihantar. Jadi Oke. kami ditempatkan di satu kontrakan. Satu tempat. Ya. Oh, satu kontrakan. Berarti Kalau- tinggal di kontrakan. Ya, kalau Kak Nurul dia berbeza dari kami. Oh, Jadi berbeza. Berbeza. Tahu betul bezanya. Beza. Berarti Nurul memisahkan diri ya. Memisahkan diri jadinya. Ngegas sendiri. Bukan, itu awalnya Nurul ini kan Nggak kenal. nggak tahu kalau ada yang Malaysia lain. Jadi Oh. dah cari kos sendiri, semua sendiri. Sampai sini baru tahu lah ada orang Malaysia lagi. Ternyata Solo ya. Oke. Oke, oh berarti tinggal di satu kontrakannya yang isinya Iya. satu madrasah semua. Iya. Itu ada berapa orang satu kontrakan? Sekarang ini dalam 8 orang. Oh, Satu rumah ada dua rumah untuk cewek Malaysia. Yang satu 8 orang, yang satu 5. 5 atau 7. Jadi total pelajar Malaysia ramai. Ada dalam 30 orang. Ada tak perserikatan Ada. mahasiswa Malaysia yang Ada. di Jogja ada? Ada. Kemudian mungkin nih dari Nadia sama Nurul ada harapan gak sih untuk diri sendiri, untuk kampus ataupun untuk teman-teman yang sedang menonton harapannya gitu gimana kuliah di sini? Kalau saya ingin mengambil
mengambil berbagai manfaat yang ada di sini, kemudian saya sebarkan. Saya berbakti semula ke negara saya. Saya ambil kebaikan-kebaikan yang ada di sini dan praktikkan di sana. Oke, bagus sekali. Kalau Nurul? Okay, kalau Nurul sendiri kan pengalaman diploma dekat Malaysia. Okey, kawan-kawan yang tengok YouTube ni yang Malaysia, cubalah datang sini, rasakan sendiri macam mana suasana kelas kat sini. Memang sangat lain. Wow. Dan tak boleh malu dalam kelas. Jom ikut ke sini ya. Jom. Monggo. Monggo gitu ya. Oke, mungkin terima kasih ya Nadia dan Nurul udah berbagi nih sedikit obrolan tentang pengalaman kesan pesan selama di Indonesia. Abis ini kita masih ada hal-hal yang seru nih. Tadi kita abis ngobrol, Oke. setelah ini kita ada games. Segmen ketiga main Segmen games gitu ketiga. ya. Oke, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Granat meledak. Ini Niko. Dia ini sering banget hujan-hujanan, panas-panasan, sampai akhirnya sakit-sakitan deh. Makanya biar kamu gak sakit-sakitan kayak Niko, minum ini aja. Niki jahe dibuat dari rempah-rempah asli, siap menemani kamu yang biasa berkegiatan di luar rumah. Butuh kehangatan, dijahein aja. Oke, kembali Lagi di Granat meledak. Nah, habis ngobrol seru-seruan nih bareng Kiki, Nurul, dan Nadia. Nah, di segmen 3 kali ini kita bakalan main games nih di. Gimana nih Fabi gamesnya? Coba Nah, jelasin. kita punya 2 games. Yang pertama games di luar ekspektasi, kemudian yang games kedua kuis bombastis. Wih, Nah, yang pertama jadi dulu nih. ya kita bakalan main games yang pertama yaitu di luar ekspektasi. Nah, jadi teman-teman bakalan dikasih suatu barang, nanti kalian harus memperagakan itu menjadi barang lain gitu. Nah, Nanti kita yang nebak gitu. betul. Oke. Kalian menebak gitu, bukan menebak, memikirkan, memperagakan menjadi benda lain. Aku contohin ya. Oke. Kamu contoh berarti kita yang nebak nih. Ya, ini ya contohnya ya. Ini tebak jadi apa ini? Jadi apa ini? Korek kuping. Betul sekali. Apa namanya berarti? Ketembak. Betul sekali. Gitu. Ini contohnya. Kita main ya. Ya. Tapi gede banget bang ini. Gede banget jadi ya. Iya. Jadi ketembak gitu. Oke, kita mulai Oke, berarti. kita mulai ya. Oke. Kita urut ya dari Kiki sampai ke Andi. Oke. Yang pertama Kiki, silakan. Oh ini alatnya. Ya, silakan jadi apa? Mikrofon. Oh, jadi mikrofon. Betul. Terlalu gampang, terlalu gampang. Terlalu gampang, easy. Ya. Yang susah dong. Yang susah apa nih? Sikat gigi. Aduh. Boleh. 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 Jadi apa nih? Jadi apa nih? Nah, Senapan. kapan? Teropong. Teropong. Aduh, agak susah ya, Yung. Apa? Bazooka. Aduh. Ada di luar prediksi BMKG. Bisa. Di luar Naila ya emang ya. Bisa. Oke, Betul selanjutnya ya. Gin, apa nih? Sisir. Iya sikat rambut. Sikat rambut. Sikat rambut jadi. Sisir, oke. Ada Benar benda lagi sekali. nggak Ada nih? benda lagi nih. Oke, lagi. Yang pertama, aku contohin ya. Kalau aku Bedak. Bukan. Fashion. Sponge. ya kalian pakai tadi apa? Beauty blender. Kamu udah Brush guys. Brush, oke. Brush tuh begini. Oh iya lupa. Wow. Ya silakan Kiki, silakan. Apa nih? Pikir. Pikir. 3, 2.
shaker. Ya apa namanya? Tamborin. Tamborin. iya. Tamborin lagi ya. Oke, tamborin. Oke. Oke, Nurul silakan. Cangkul. Skop. Aduh. Cangkul kan gini. Oke. Jadi pop jadi kuli ya. Oke, selanjutnya Nurul. Nadia. HP. HP. Mulai tak? Oke. Apa Oke. lagi ya? Sabun. Sabun macam apa itu? Sabun macam apa itu? Loh, boleh kenapa aja? Iya, Ada lagi nggak? Oke, mungkin kita langsung games kedua gitu. Oke, berarti udah cukup ya tadi games ya. Oke. Oke, Seru selesai. banget. Oke, games kedua kita ada kuis Bombastis. Nah, jadi nanti aku mungkin akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaan di luar prediksi BMKG. Teman-teman harus menjawab. Mungkin ada pertanyaan yang mengasah akademik, ada juga yang agak gimana ya? Nyeleneh gitu ya. Gitu Oke, ya? nah tapi Siap. sebelum itu mungkin ya untuk ini aku kasih dulu. Ini ada apa ya, kayak Bel gitu ya. iya bel. Kalau mau dijawab misalnya gini, saya gitu, atau enggak nama aja deh biar ketahuan Kiki gitu. Nurul. Oke. Jadi seperti cerdas cermat gitu ya, Iya mekanismenya betul ya. sekali, Cepat didapat. Ya, siapa cepat dia dapat. Cepat dapat. Nanti kita akan hitung poin ya. Poin. dapat. Insya Allah hadiahnya yang menang bakal Umroh. dapat umroh Insya Allah. Wih. Ya. Insya Allah langsung Gimana umroh. tim produksi? Tergantung Siap? itu ya produser ya. Umroh dipotong pajak 100%. Ya betul sekali. Oke, kita mulai ya. Oke. Dari Fabi juga kalau mau ikut boleh. Ya udah aku manual aja ya belnya ya. Gimana? Manual ya. Gimana dong manualnya? Oh iya. Oke ya. Pertanyaan pertama. Hewan apa yang terkenal dengan julukan Mas Bro? Saya. Ya. Capybara. Oh iya. Oh iya kok. Pada ngangong-ngangong ya. Pinter ya. Oke, lanjut. 1 poin buat Nadia. 1 poin buat Nadia. Umrah. Status apa yang bikin happy? Jomblo. Oh salah ya? Sama. Iya satu si dia. salah. Aduh, salah ya. Ayo. Status kawin enggak? Salah juga. Kawin aja dari tadi. Apa ya? Nyerah. Nyerah. Jawabannya adalah status juta rupiah. Emang di luar Naila ya? Di luar Naila emang ya pertanyaannya ya? Di habis Fitri aku. 100 juta rupiah. Oke, oke. Ini kita prediksi BMKG. Ya. Oke, siap. Di habis Fitri ya Oke. memang. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Buah apa yang ditakuti oleh mahasiswa? Buah hati. Buah hati. Oh, bener sih. Bener sih. Nggak salah. Nggak salah. Boleh. Boleh. Apa lagi ya? Salah. Apa ya? Buah yang ditakuti. Kiku. Bu Hanisa. Ya. Jadi Bu Anissa nonton loh. Nyerah. Takut ya. Nyerah. Aku. Wah. Wah. Agak. Salah ya? Masuk ya. Orang nggak takut sih. Jawabannya adalah blimbingan skripsi. Astagfirullahaladzim. Jadi jump scare ya. Iya, Bimbingan jam sekali itu. sekali. Waduh. Apalagi nih, Din? Oke. Kali ini tentang keindonesiaan. Oke. Paling Indonesia nih siapa? Keindonesiaan nih. Apa nama suku di Jawa Barat? Sunda. Betul. Widih. Betul sekali. Pintar ya kalau Pintar. kalian pintar. Oke, lanjut. Apa nih? Di luar nalar. Lambang sila ketiga. Sila Pancasila. Kiku. Aduh. Rantai. Wah, salah, Wah, parah. beringin. Ya, betul. Ini betul. Parah sih ya. Parah sih orang Indonesia, parah sih. Pohon Oke, beringin. lanjut. Kali ini juga gak di luar nalar sih. Tak hafal lah pula. Kota apa yang punya orang tua? Apa ya? Kota yang punya orang tua. Iya. Silahkan ditebak. Kota apa yang punya orang tua? Pontianak. Ya, betul. Oh, Bener bisa. ya? Nggak tahu kenapa bisa. Pontianak. Konti itu apa? Patianak. Kan anaknya doang, Fahmi. Oh iya. Oh. BTW ya.
Ya, seingatku Pontianak di Malaysia itu artinya Hantu ya. Oh, Pontianak di Malaysia artinya hantu. Jadi sini kuntilanak ya. Iya. oh di sini kuntilanak berarti karena Pontianak. kalau ada hantu, Pontianak gitu ya? Bukan, tergantung jenis hantunya. Iya, di Oh, kakak. Oke, kalau Pontianak jadi satu gimana? Yang rambut panjang, Oh. yang baju putih. Berarti kayak Pontianak tuh kota berhantu ya bagi orang Malaysia ya. Berarti Pontianak sama kuntilanak mungkin sepupuan mungkin ya. Bisa jadi. Bisa Tapi jadi. Pontianak versi Malaysianya, Ya. Bahasa dia beda Bahasanya gitu kan. beda. Pontianak versi Indonesia. Oke. Boleh. Ketawanya sama nggak ya? Sama katanya Pontianak. Sama sekali ya. Fiksi ini cuma Fiksi. beda negara sih. Fiksi. Negara. Siap. Buat Serumpun, hantu serumpun. Jangan diseru-seru. Oke, lanjut ya. Ini mungkin pertanyaan yang agak di luar nalar juga nih. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Udah ada dikduk nih. Kenapa di film Frozen Anna sama Elsa belum kelar? Belum. Sabar. Sabar. Oke. Kenapa di film Frozen Anna sama Elsa berasal dari Norwegia? Kenapa? Sebab kalau dari Arab di ada ente. Kayaknya kamu udah pernah denger ya pertanyaan. Aduh, di luar Naila emang ya. Di luar Naila. Pertanyaannya agak Agak easy. agak easy. Oke, Easy ya. lanjut ya. Kota apa yang bucin banget? Paris. Kok Paris? Sebab itu tempat Oh, men. Enggak. Kota di Indonesia? Yes. Bucin banget. Bukan, itu mah kota yang jomblo. Ini tuh bucin banget. Kota yang Kasih bucin. clue deh, kasih clue. Lah kok dikasih keluar Apa sih, Kak? Sikit je. Oh, ya. Iya. Kalimantan. Oh, kotanya di Kalimantan. Apa ya? Kota apa yang bucin banget? Balik. Udah nyerah aja lah udah. Udah nyerah. Di luar Naila nih. Samarinda. Loh kenapa? Loh kan Samarinda Oh iya. Indah tuh. Samarinda. Samarinda. Nggak Masih ngerti belum juga. masuk ini. Astagfirullahaladzim, capek banget. Ini kayaknya IQ berapa sih? Kayaknya aku jongkok aku dia kayaknya. Di bawah 100. Bagian IQ dia nggak datang. Ya, Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke, lanjut. Hewan apa yang bersaudara? Ah, ikut kakak tua. Salah. Iya. Hah? Kodok. Kura-kura ninja. Ayam. Enggak, salah. Tadi hampir benar tadi, benar. Hewan yang bersaudara. Salah. Kodok. Nyerah? Kakak. Kedok. Nyerah? Dikit lagi. Ratun kedok. Kakak tua. Salah, dikit lagi. Ya. Nyerah? Kata burung. Kata saudara. Ah, kakak beradik. Astagfirullah. Bener kan? Beradik. Kakak beradik. Kakak beradik. Kalau di Malaysia kan adik beradik, kalau di sini kakak beradik. Kakak beradik. Ah, Diplesetin jadi kakak gitu ya. Diplesetin. siap. Emang di luar Naila ya? Boleh. Boleh. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ini di luar nalar atau? Di luar Sangat prediksi Oke, BMKG siap. ini kan? Kenapa mayat kalau dikubur matanya merem? Sebab kalau dia buka mata nanti pasti masuk ke Oh mata. iya. Boleh. Boleh. Betul juga. Soalnya Kelilipan. Iya, Nanti kelipan dia buka dong. mata pasti masuk mata dia. Iya juga. Oke, ini ya udah pertanyaan yang akademik. Oke. Poinnya berapa tadi? Siapa dulu? Oh iya. Tak tahu. Udah lupa Tenang, tahu, dicatat, tenang. udah Ini kan dicatat, sama udah kru ya. dicatat. Sama kru, tenang. Ya, tenang. Oke, lanjut ya. Apa bahasa Jawanya kamu? Kowe. Nih orang Jawa nih. Memang, soalnya aku belasteran ya, belasteran Madura Jawa soalnya. Iya. Madura juga Madura di Jawa. Jawa ya. Iya, masih belasteran. Oke. Lanjut ya, masih perjawa-jawaan nih karena kita ada di Jawa. Di Jogja ya Apa khususnya. bahasa Jawanya makan? Madang ya. Madang. Madang semua sih. Belum semua sih, belum semua. Mangan. Satu. Mangan. Badok. Maem. Badok. Badok itu bahasa Iya. Jawa. Itu bahasa makan juga. Makan badok. banyak. Iya. Soal. Ini kita udah sangat
sangat multilingual ya. Iya. Iya, benar sekali. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Angkutan apa yang supirnya cantik? Super cantik. Iya. Odong-odong. Angkutan yang supirnya cantik. Emang ada? Ada. Kan ini di luar berisi BMKG. Nyerah? Cinderella. Halo. Kereta kuda. Halo. Nyerah? Nyerah aja. deh, nyerah. Beauty and the Beast. Tapi The Beast. Beauty The and the Beast. Beast. Kan supir. Nurul. Dulu belum lengkap ya. Bus. Oh, Ini kan panjang Beauty and the banget. Beast. Ya pokoknya gitu lah, gitu. Nah, terakhir nih ya, Terakhir penentuan nih, Jin. Terakhir. Lalapan apa yang bahaya? Lalapan kan? Tahu. Nah, jangan sampai nggak tahu lagi nih, jadi kamu minta. Yang bahaya. Lalapan apa yang Apa ya? bahaya? Ini di luar Di luar Di luar Naila ya. Iya, di luar Naila. Di luar Nurul ya. Ayo, menyerah. Apa ya? Bentar. Mikir. Lalapan yang Lalapan bosok. ada Ajar, sayur, ajar. ada nasi, ada ayam. Apa yang Kangkung. Kemangi. Lanjut. Ya, nyerah. Nyerah. Timun. Nyerah. Lah. Nyerah. Ikan. Nyerah. Nyerah. Lalapan liar. Balapan Balapan liar. Oke. Di luar prediksi BMKG banget ya Iya, soalnya. emang Ya. gak kayak banget. Jadi mungkin itu ya gimana? Gimana tadi seru? Jadi nggak Seru. mau. Gimana seru. Jadi ngangong ya pulang dari sini ya. Seru banget dong. Oke. Tahu. Tadi ini kita udah jawab kuis. Sekarang kita umumin pemenangnya. Iya. Siapa sih pemenangnya, kru? Wow, dikasih tahu nih. Deg-deg. Pemenangnya adalah Siapa ya? Nadia. Wih, Selamat ya. Selamat banget. Mendapatkan umroh kan insyaallah ya. Umroh ditangkap aja 100%. Iya, ditangkap aja ya. Iya aja ya. Ditanggung sendiri. Lagi sendiri ya. Oke, mungkin Oke. gimana tadi gamesnya? Seru nggak? Seru nggak? Seru, lumayan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Betul. seru-seruan kita untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang dari Amerika, Waduh. dari Malaysia. Waduh, terima kasih udah berkenan menghadiri Granat kali Granat ini ya. pada Seru-seru hari ini. bareng kita, ngobrol bareng kita, dan berbagi cerita nih, sharing-sharing bareng kita juga. Nah, Mungkin harapan sedikit gitu. Harapan singkat dari teman-teman masing-masing. Gimana? sebelum kita menutup sesi kali Ya, ini. gimana dari Kiki harapannya ke depannya? Kedepannya semoga teman-teman yang nonton termotivasi Wah. dan juga dapat ilmu baru. Waduh. Itu sih. Mungkin itu aja. Mungkin semoga kita nyusul ya, Din. Amin. Boleh. Oke, mungkin dari Nurul atau Nadia? Kalau saya Harapan ke depannya? semoga lebih ramai mahasiswa Malaysia yang berkenan kuliah di UIN kerana seru banget dan Yes, jom, seru banget. Come on, jom gitu ya. Ya seru ya, seru. Jom. Mangga. Oke, sekarang Jom. tahun depan ya mungkin lebih banyak Ya, ya siswa benar. luar negeri yang masuk ke UIN. Amin. Nurul gimana? Harapan ke Ya, depannya? yang suka budaya baru, nak rasa suasana baru, panas ke sejuk? Cuba. Panas ke Ya, panas ke sejuk gitu ya. Datang Kak sini. Datang. 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 Sebab sinetron dengan realiti tak sama. Betul. Berbeza. Oke, tidak terasa 45 menit kita sudah menemani pemirsa, dan mungkin terima kasih ya sekali lagi kepada para Terima bintang kasih, tamu. teman-teman. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Lancar rezekinya, dan Amin. semoga kelak menjadi orang-orang yang sukses. Dan yang terakhir, semoga jodohnya dipercepat juga. gitu. Udah. Jangan. Oke, mohon maaf ya bila saya dan Fahmi mungkin ada salah kata, baik kepada teman-teman dan juga pemirsa. Saya Andin, Dan saya Fahmi. terima kasih, dan kembali lagi di Granat Meledak. Meledak.